Sobat Dunia Donghua, selamat datang. Kali ini Mimin akan bawakan novel baru, yang Donghuanya sebentar lagi akan rilis. Donghua ini berjudul The Secret Ruins. Sinopsis. The Secret Ruins adalah kisah yang berlatar di dunia pasca-apokaliptik. Dunia yang telah pulih ke keadaan yang kira-kira sama dengan dunia kita sendiri dalam hal teknologi dan budaya, meskipun sejarah kunonya sebagian besar masih belum diketahui. Kisah ini dimulai selama perjalanan pasca kelulusan protagonis kita, di mana ia menemukan beberapa reruntuhan kuno dan menyaksikan perubahan besar, pergolakan yang mengubah segalanya. Bumi yang berubah tidak hanya menghasilkan lanskap baru yang belum dijelajahi tetapi juga memicu evolusi semua organisme. Tumbuhan dan hewan mulai mendapatkan kesadaran dan beberapa manusia memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Legenda, mitos, dan kisah-kisah lama seakan tiba-tiba hidup kembali seiring bumi memasuki era baru di mana makhluk buas dan manusia membentuk faksi, menjelajahi negeri-negeri baru, dan akhirnya berjuang untuk supremasi. Kita mengikuti sang MC saat ia tumbuh dari seorang pemuda eksentrik menjadi seorang pejuang ahli yang tangguh, bertemu dengan karakter-karakter lucu lainnya dan menjalin ikatan persaudaraan. Kita menyaksikannya terjerumus ke dalam situasi yang sama lucunya dengan situasi berbahaya, sambil terus bertanya-tanya dan perlahan mengungkap misteri dunia ini. Mengapa dunia hancur sejak awal? Siapa atau apa yang memicu perubahan yang mengguncang bumi ini? Apa kedalaman di balik proses evolusi? Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Asap mengepul di padang pasir yang luas, dan matahari bulat terbenam di atas sungai yang panjang. Gurun yang tak berbatas itu luas dan tinggi, luas dan megah. Saat matahari merah terbenam di barat, cakrawala berwarna merah tua, dan ada rasa sunyi di tengah kemegahan itu. Asap perang telah lama menghilang. Meskipun jalan sungai kuning kuno telah berubah beberapa kali, jejaknya masih ada. Chu Feng bepergian sendirian dan sangat lelah. Ia berbaring di pasir kuning dan memandangi matahari terbenam yang berwarna merah darah. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan meninggalkan gurun ini. Ia baru saja lulus beberapa hari yang lalu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dewi Universitas. Mungkin ia tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Lagi pula, ia telah diberitahu dengan bijaksana bahwa mereka akan berpisah dan sudah waktunya untuk berpisah. Setelah meninggalkan universitas, dia keluar untuk bepergian. Matahari terbenam begitu merah dan menggantung di ujung gurun. Ada semacam keindahan yang tenang di tengah kehampaan. Chu Feng duduk dan minum air. Ia merasa energinya telah pulih cukup banyak. Tubuhnya tergolong ramping dan kuat. Fisiknya sangat baik, dan rasa lelahnya berangsur-angsur memudar. Ia berdiri dan memandang ke kejauhan. Ia merasa akan segera meninggalkan gurun. Sebentar lagi, ia mungkin akan melihat tenda-tenda para penggembala. Ia memutuskan untuk terus maju. Dia berjalan ke arah barat, meninggalkan jejak kaki yang sangat panjang dan jauh di padang pasir. Tak ada suara, tapi kabut memang ada. Hal seperti ini sangat jarang terjadi di gurun. Chu Feng terkejut. Kabut itu ternyata berwarna biru, dan memberi orang semacam rasa dingin di akhir musim gugur ini. Tanpa disadari, kabut berangsur-angsur menebal dan warna biru samar menyelimuti seluruh gurun. Di ujung gurun, matahari terbenam tampak agak aneh. Perlahan-lahan berubah menjadi matahari biru dengan keindahan bak iblis. Awan-awan yang berapi-api juga ikut terwarnai biru. Chu Feng mengerutkan kening. Meskipun dia tahu cuaca gurun adalah yang paling mudah berubah, pemandangan di depannya sungguh tidak normal. Segalanya hening. Dia menghentikan langkahnya. Sebelum memasuki padang gurun, ia pernah mendengar dari para penggembala setempat bahwa kadang-kala seseorang akan mendengar suara-suara aneh dan melihat hal-hal aneh saat berjalan di padang gurun, jadi ia harus ekstra hati-hati. Pada saat itu, dia tidak terlalu memperhatikan. Suasana masih sunyi. Selain kabut biru samar di gurun, tidak ada perubahan lain. Chu Feng mempercepat langkahnya. Ia ingin pergi secepat mungkin. Di ujung gurun, matahari terbenam berwarna biru yang aneh, mewarnai langit barat menjadi biru. Namun, ia akan segera menghilang di cakrawala. Chu Feng mulai berlari semakin cepat. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang asing dan tidak pasti seperti ini. Di gurun, fatamorgana sering terjadi di bawah terik matahari. Rasanya sama sekali bukan fatamorgana. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari depan, seolah-olah ada sesuatu yang menembus pasir. Suaranya pun sangat terkonsentrasi, naik turun. Chu Feng tiba-tiba berhenti dan menatap gurun. Tanah di depannya bertabur bintang biru, bagaikan berlian biru yang bertebaran, berkilau dan tembus cahaya, berkilauan di bawah cahaya senja matahari terbenam. Itu adalah tunas-tunas muda yang tingginya kurang dari 1 inci. Mereka muncul dari tanah gurun, memancarkan kilau yang indah, tembus cahaya, dan mempesona. Mereka dapat ditemukan di mana-mana. Setelah jeda sesaat, suara gemerisik memenuhi udara. Cahaya biru cemerlang bersinar saat semua tunas muda itu tumbuh tinggi dengan cepat. Di cakrawala, matahari biru mulai terbenam, hampir menghilang. Kabut memenuhi udara, dan gurun yang luas tampak diselimuti selubung biru yang aneh. Pop! Suara bunga-bunga bermekaran menggema. Gurun pasir berwarna biru tua.
Saat matahari terbenam hampir menghilang, tanaman-tanaman ini mulai mekar membentuk petak-petak bunga besar. Bunga-bunga biru yang bermekaran berkilauan dan tembus pandang bak mimpi. Bunga-bunga itu tampak begitu memikat saat mekar di seluruh gurun. Rasanya sungguh tak nyata. Tanaman ini tingginya lebih dari 30 cm, dan seluruh tubuhnya sebening karang biru. Kelopaknya indah dan mempesona, seolah mekar di negeri asing. Ia membawa aura iblis yang memikat. Chu Feng mundur selangkah, tetapi di belakangnya juga dipenuhi tanaman ini. Cahaya biru mengalir, dan dia tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Ia terkejut dan mengamati dengan saksama, berusaha sekuat tenaga untuk mengenalinya. Bunga itu sangat mirip dengan bunga lili laba-laba merah, kelopaknya terbuka dan melengkung ke belakang. Sungguh indah. Namun, bunga lili laba-laba merah berwarna merah cerah, dan tanaman ini berwarna biru. Ia belum pernah mendengar tentang bunga lili laba-laba biru sebelumnya. Bunga lili laba-laba benar-benar ada, dan memiliki nuansa religius yang kuat. Ada terlalu banyak legenda tentangnya, tetapi Chu Feng tidak mempercayainya. Ia hanya terkejut dengan pemandangan di depannya. Gurun itu kering dan kekurangan air. Hanya beberapa tanaman tahan kekeringan yang terlihat tersebar di sana-sini. Dan bunga lili laba-laba menyukai lingkungan yang suram dan lembab. Bagaimanapun, seharusnya ia tidak muncul di sini, dan ia begitu indah. Itu ada di mana-mana di sini, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Gurun yang luas diwarnai biru oleh kabut tipis yang membasahi cakrawala. Sementara itu, seluruh gurun yang luas dan tak terbatas dipenuhi bunga lili laba-laba biru. Sungguh aneh dan misterius. Seberkas aroma harum samar tercium di udara, memikat hati siapapun. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati melangkah maju, menghindari bunga-bunga ini. Ia menemukan bahwa hanya ada satu area tanpa tanaman ini, yaitu jalan setapak sungai kuning kuno. Sungai itu telah berubah berkali-kali selama bertahun-tahun, dan jalurnya telah berubah beberapa kali. Sungai itu mengalir melintasi gurun ini, dan kini hampir kering. Bunga lili laba-laba biru bermekaran di kedua sisinya, mengelilinginya. Bunga-bunga bermekaran di kedua sisi, dan mereka dapat melihat satu sama lain dari jauh. Akhirnya, matahari terbenam, dan pada saat inilah pula tanaman-tanaman ini mekar. Bunga-bunganya mekar sempurna, berubah menjadi lautan biru yang dipenuhi warna-warna cemerlang. Meskipun senja telah tiba, kilau birunya masih tersisa di sini. Sungguh mempesona dan luar biasa indah. Chu Feng berdiri di jalan setapak sungai kuning kuno. Ia tak bisa tenang, tetapi ia tak berhenti dan bergegas menyusuri sungai. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan sisa cahaya matahari terbenam pun menghilang. Gurun biru itu dihiasi bintik-bintik cahaya, dan kemudian tiba-tiba, dengan suara keras, semua bunga lili laba-laba biru layu pada saat yang sama setelah mekar. Kelopak-kelopak bunga yang indah layu, lalu seluruh tanaman mulai mengering. Mereka kehilangan warna, dan vitalitasnya pun terkuras. Mereka dengan cepat menguning lalu hancur berkeping-keping, seolah-olah mereka telah kehilangan puluhan tahun kehidupan dalam sekejap. Ledakan. Pada saat-saat terakhir, bunga lili laba-laba biru yang layu di seluruh tanah hancur inci demi inci, berubah menjadi bubuk. Pemandangan aneh ini sulit dijelaskan. Mereka bagaikan kembang api, berkilau dan indah luar biasa. Lalu, mereka layu dan berubah menjadi abu. Serbuk kuning yang layu berjatuhan di pasir, sulit dibedakan dalam cahaya senja. Saat itu, kabut biru telah lama menghilang, dan gurun kembali ke keadaan semula. Seolah tidak terjadi apa-apa, dan semuanya kembali damai. Chu Feng tidak berhenti dan melangkah maju. Di senja hari, ia mendaki banyak bukit pasir dan akhirnya melihat bayangan pegunungan di cakrawala. Ia hendak meninggalkan gurun itu. Langit perlahan menggelap, dan akhirnya ia melangkah keluar. Ia bisa melihat pegunungan dengan jelas, dan samar-samar melihat tenda-tenda para penggembala di kaki gunung. Ketika dia berbalik, padang pasir luas di belakangnya sangat sunyi, tidak berbeda dengan hari-hari lainnya. Di depan pegunungan, lampu-lampu berkelap-kelip. Ketika ia masih jauh dari kaki gunung, ia mendengar suara-suara. Suasana di sana tidak tenang, seolah-olah sedang terjadi sesuatu. Selain itu, terdengar pula teriakan ketakutan dari sapi dan domba, serta geraman teredam dari anjing Mastiff Tibet. Sapi dan domba tampak ketakutan dan hampir menerobos pagar. Para penggembala berusaha menghentikan mereka dan membentak mereka dengan keras. Anjing-anjing Mastiff Tibet yang galak itu kini terkapar di tanah, menggeram cemas. Pada saat yang sama, terdengar tangisan anak-anak dan suara wanita menghibur mereka. Beberapa gembala tua berdoa dengan khusyuk. Akhirnya, mereka bahkan berlutut dan bersujud kepada gunung-gunung tinggi dengan hikmat. Para penggembala tidak terkejut dengan kedatangan Chu Feng karena orang luar sering lewat dan tinggal di tenda para penggembala. Setelah sekian lama, kebisingan di kaki gunung akhirnya mereda. Chu Feng membasuh tubuhnya dengan air panas dan meminum teh mentega yang harum. Rasa lelahnya langsung mereda, dan ia memberikan semua permen yang dimilikinya kepada anak-anak. Wajah anak-anak memerah karena dataran tinggi. Mereka tersenyum malu-malu dan tampak sangat sederhana. Setelah membagikan permen, mereka semua pergi dengan gembira dan puas. Chu Feng bertanya-tanya apa yang terjadi di gunung ini belum lama ini. Mungkinkah bunga lili laba-laba biru iblis bermekaran di sini?
Gembala tua di dalam tenda berambut putih dan keriput di wajahnya. Ia tampak sangat khawatir sambil memandang keluar tenda dan ke pegunungan di kejauhan. Tak lama kemudian, Chu Feng menyadari bahwa kabut biru memang telah muncul di sini. Kabut itu masih ada di pegunungan dan mengejutkan banyak hewan. Mereka menjadi sangat ganas dan ingin melarikan diri. Namun, tidak ada bunga lili laba-laba biru yang aneh dan kabutnya sangat tipis. "Mengapa kau bersujud pada gunung?" tanya Chu Feng. "Itulah arah Gunung Suci," jawab gembala tua itu. Kunlun dikenal sebagai Gunung Suci dan Gunung Suci. Tempat ini merupakan tempat yang paling mistis. Dari kitab suci pegunungan dan laut hingga Huainanzi dan catatan sejarah, terdapat banyak catatan kuno tentangnya. Sebelumnya, hanya ada lapisan tipis kabut biru di sekitar pegunungan. Namun, beberapa orang melihat bahwa kabut biru di arah pegunungan Kunlun sangat tebal. Kabut di sana bergelombang, tembus cahaya, dan pekat. Kemudian, kabut itu berubah menjadi seperti seberkas cahaya, meluap dengan cahaya biru dan cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Kabut itu sangat pekat, seolah-olah matahari biru yang menyilaukan terbungkus kabut tebal dan melayang di sana. Meskipun sangat jauh, ia sesekali memancarkan sinar cahaya bagai kilat. Dari kejauhan, ia tampak begitu misterius. Cahaya biru yang cemerlang menari-nari di udara dan begitu menyilaukan. Oleh karena itu, beberapa orang tua gembala bersujud ke arah itu dan berdoa dengan khusyuk. Jelas sekali pemandangan di sana sangat menakjubkan. Kabut biru begitu pekat hingga tak terurai, dan membawa cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Cahaya itu bahkan lebih intens daripada yang dilihat Chu Feng di padang pasir. Apa penyebab terjadinya pemandangan ajaib ini? Chu Feng merenung. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin itu disebabkan oleh gempa bumi di pegunungan. Dahulu kala, ada tempat di mana hal serupa pernah terjadi. Lembah itu sering meletus disertai petir, menyambar makhluk hidup. Jika terjadi gempa bumi dahsyat di pegunungan, hal itu dapat menyebabkan nilai abnormal medan magnet menjadi sangat tinggi. Di bawah pengaruh medan elektromagnetik, muatan listrik di awan dan medan magnet di pegunungan akan berinteraksi, menyebabkan muatan listrik terlepas. Ditambah dengan efek aurora, area tersebut akan berwarna-warni dan menjadi ladang ranjau yang sangat istimewa. Chu Feng tidak percaya tahayul. Ia merasa bahwa sebagian besar kejadian di pegunungan hanyalah fenomena alam. Namun, bagaimanapun ia menjelaskan, gembala tua itu tidak mempercayainya. Ia memelototinya dengan marah, yakin bahwa ia telah menghujat Gunung Suci. Ia hampir mengusirnya. Faktanya, memang ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dan tidak masuk akal. Bahkan Chu Feng sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Misalnya, bunga indah di padang pasir belum lama ini. Ia mendesah. Di era pasca peradaban ini, ada banyak hal yang tak terjelaskan. Meskipun orang-orang berusaha sekuat tenaga menjelaskannya dengan hukum-hukum masa lalu, dunia semakin sulit dipahami. Perang pernah menghancurkan separuh bumi dan hampir menjadikannya gurun. Meskipun bumi penuh vitalitas setelah masa pemulihan yang panjang, sulit untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Dalam tahun-tahun panjang era pasca peradaban, telah terjadi beberapa perubahan misterius yang berdampak besar, tetapi masih tidak dapat dijelaskan. Pagi-pagi sekali, matahari merah yang cerah melompati cakrawala. Cahaya pagi yang cemerlang meluncur di atas perbukitan dan mendarat di depan tenda. Padang rumput itu penuh vitalitas. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada suku tersebut dan berangkat lagi. Dia melanjutkan perjalanan ke arah barat dan memasuki dataran tinggi. Sepanjang perjalanan, ia mengetahui bahwa kabut biru misterius itu menutupi area yang sangat luas. Setidaknya, kabut itu muncul di area-area yang ia lewati. Mungkinkah ini perubahan misterius lainnya? Gumamnya dalam hati. Beberapa masa dalam sejarah itu telah menyebabkan kerusuhan besar. Bahkan hingga kini, belum ada jawaban pasti. Langit di wilayah Tibet sangat biru dan awan-awannya putih bersih. Awan-awan itu sangat rendah ke tanah, seolah-olah bisa disentuh dengan tangan. Gurun, pegunungan, dan padang rumput semuanya begitu sunyi. Bagaikan tanah suci yang jauh dari urusan duniawi. Sepanjang perjalanan, Chu Feng mendengar banyak rumor. Beberapa penggembala mengatakan bahwa Buddha hidup di Gunung Suci telah terbangun. Itulah sebabnya cahaya biru mengalir dan kabut memenuhi udara. Yang lain mengatakan bahwa pohon Vajra Bodhi sedang tumbuh dan akan berbuah. Dragon Mastiff akan segera lahir. Kata yang lain, di mata penduduk setempat, Mastiff asli lahir di alam liar dan dapat menyaingi singa dan harimau. Mastiff yang dibesarkan oleh manusia bukanlah Mastiff asli. Ada juga legenda bahwa naga Mastiff tinggal di Gunung Suci. Seekor naga akan muncul setiap beberapa ratus tahun. Ia sangat kuat dan mampu menaklukkan iblis. Beberapa hari kemudian, Chu Feng mendekati area Gunung Suci. Ia sudah mengetahui bahwa di sepanjang perjalanan, kabut biru samar muncul di mana-mana. Kemungkinan besar itu adalah perubahan besar lainnya, seperti yang terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa, sama seperti masa-masa sebelumnya, orang awam tidak akan pernah mengerti penyebab internalnya. Faktanya, sebagian besar orang bahkan tidak tahu apa konsekuensinya. Anehnya, saat itu sudah akhir musim gugur dan cuaca di Tibet seharusnya sangat dingin.
Namun, belakangan ini, saat Chu Feng melakukan perjalanan ke barat, ia perlahan-lahan merasakan kehangatan. Beberapa hari yang lalu, daun-daun kuning telah layu dan tanah pun tertutupi daun-daun kering. Namun, kini berbeda. Daun-daun yang tersisa di pepohonan tampak kembali segar. Tak lagi layu dan berguguran. Terutama saat ia mendekati Gunung Kunlun. Sepanjang perjalanan, entah itu rumput liar atau semak berduri, semuanya hijau dan penuh vitalitas di tengah cuaca hangat. Saat itu sudah akhir musim gugur, tetapi belum ada kesan sunyi seperti itu. Cuaca semakin hangat. Mungkinkah ini karena perubahan? Tebak Chu Feng. Akhirnya, Gunung Kunlun terlihat. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan adanya penindasan. Pegunungan yang menjulang tinggi itu megah dan agung. Pegunungan itu terus-menerus dan megah, bagaikan tulang punggung dunia, membentang di seluruh daratan. Gunung itu megah dan perkasa, tak tertandingi. Tak ada gunung besar di zaman dahulu yang dapat menandinginya. Pegunungan ini menyimpan segudang legenda. Sejak zaman dahulu, pegunungan ini diselimuti warna mitologi yang sangat pekat. Awalnya, setelah memasuki Tibet, Chu Feng hendak memulai perjalanan pulangnya. Namun, di sepanjang jalan, ia terus mendengar gerakan-gerakan aneh di Gunung Kunlun. Ia ingin mendekat untuk melihatnya. Itu dia. Chu Feng tiba di tujuannya. Berdiri di kaki gunung, gunung yang menjulang tinggi itu bagaikan kota raksasa para dewa. Luas dan luas, terletak di daratan barat. Aura yang tak terbatas dan kuat menerpa wajahnya. Ini hanyalah sebagian kecil dari Gunung Kunlun. Pada malam itu beberapa hari yang lalu, area ini pernah dipenuhi cahaya biru yang menyala-nyala. Semua orang di sekitarnya telah melihatnya, tetapi belakangan ini, sangat sedikit orang yang berani mendekatinya. Chu Feng memasuki gunung dan perlahan-lahan mendaki. Gunung itu perlahan-lahan meninggi dan terjal. Batu-batu raksasa berserakan tak beraturan. Jalan semakin sulit dilalui. Sepanjang jalan, pepohonan rimbun, sesuatu yang jelas tidak biasa di akhir musim gugur ini. Apakah benar-benar terjadi gempa bumi beberapa hari yang lalu? Chu Feng mengamati. Terdapat jejak retakan di gunung, dan banyak retakan tebal di tanah. Batu-batu raksasa juga tampak jelas terguling dari bagian gunung yang lebih tinggi. Beberapa tebing bahkan retak. Ini adalah gunung raksasa tempat terjadinya fenomena tidak biasa. Apa ini? Chu Feng melihat sebuah batu besar dengan ukiran kata-kata yang dalam. Sebagian besar kata-kata itu terkubur di dalam tanah dan bebatuan. Setelah gempa bumi, sebagian kecil gunung terlepas dan terjadilah tanah longsor. Batu raksasa ini muncul dari kedalaman bumi. Ada lapisan hijau pada batu itu, seperti lumut kering. Ratu Barat. Chu Feng menyentuh ukiran kata-kata di batu itu dan mengenali dua kata itu. Itu adalah aksara emas, aksara yang sangat kuno. Pada zaman kuno, aksara ini sering diukir pada lonceng dan kuali. Sulit bagi orang awam untuk mengenalinya. Untuk sesaat, Chu Feng tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana mungkin dua kata ini? Melihat dua kata, Ratu Barat, di sini, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Benarkah ada ibu suri dari barat di zaman kuno? Mungkin itu hanya prasasti peninggalan orang-orang kuno yang datang ke sini untuk memberi penghormatan. Chu Feng menggelengkan kepala dan menjelaskan. Ada yang salah. Tiba-tiba, ia tertegun. Ketika ia menyentuh tanda-tanda ukiran itu, ia menemukan bahwa apa yang disebut lumut kering itu tidak normal. Karat tembaga hijau. Penemuan ini mengejutkannya. Prasasti ini telah terkubur di gunung untuk waktu yang lama. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya tidak ada lumut di atasnya. Prasasti ini telah melewati masa yang sangat panjang dan baru terlihat setelah gempa bumi. Itu sebenarnya terbuat dari perunggu. Akan tetapi, bongkahan perunggu sebesar itu sungguh langka. Kuali Ibu Suriwu yang digali di reruntuhan Yin beratnya kurang dari 2000 jin, tetapi dikenal sebagai artefak perunggu kuno terbesar. Namun, prasasti perunggu ini, Chu Feng menyingkirkan tanah dan bebatuan. Secara kasar, perunggu ini setidaknya bernilai 5 atau 6000 jin. Sungguh mengejutkan. Di zaman kuno, ini jelas merupakan artefak yang langka dan penting. Benda itu tertutup karat hijau. Sekilas, benda itu adalah artefak kuno yang telah lama terkubur. Jika itu adalah prasasti batu, Chu Feng pasti mengira itu peninggalan orang-orang kuno yang datang ke sini untuk memberi penghormatan. Namun, karena sekarang prasasti itu adalah prasasti perunggu sebesar itu, ia jadi ragu. Pada zaman dahulu, siapa yang sanggup mengeluarkan uang hanya untuk memberi penghormatan? Lama tak berjumpa pangkat garis bawah pangkat buku baru reruntuhan suci sedang diunggah. Anggota dapat mengklik, merekomendasikan, menandai, atau menghubungi kami. Dentang. Prasasti perunggu itu bergetar mengikuti perubahan waktu. Chu Feng meletakkan batu di tangannya. Ia yakin itu adalah lempengan perunggu, yang sulit dipercayainya. Artefak perunggu kuno seberat ribuan kilogram bukanlah benda kecil. Pasti akan menimbulkan sensasi jika berita itu sampai tersebar. Kata-kata, Raja Barat terukir di atasnya, membawa jejak waktu. Sederhana namun misterius, menarik perhatian orang-orang. Ia benar-benar tidak tahu era apa yang ditinggalkannya. Siapa yang menguburnya di Gunung Kunlun? Chu Feng mengetuk lempengan perunggu itu, dan logam itu bergetar terus-menerus.
Sayangnya, ia bukan seorang arkeolog dan tidak bisa mendapatkan kesimpulan berharga apapun. Mungkin dahulu kala ada peradaban perunggu yang sangat agung di sini, katanya dalam hati dan berspekulasi. Ia tidak pernah percaya tahayul. Meskipun Kunlun penuh dengan mitos dan legenda, dan tiba-tiba ia melihat prasasti perunggu bertuliskan, Raja Barat, ia sebenarnya tidak percaya pada legenda-legenda itu. Chu Feng merasa bahwa sekalipun Ibu Suri dari Barat benar-benar ada, dia mungkin saja adalah pemimpin suatu suku kuno yang kuat, dan tempat ini hanyalah sebuah peninggalan. Gempa bumi dahsyat itu menyebabkan medan magnet gunung menjadi tidak normal, dan awan-awan mengeluarkan listrik. Ditambah lagi dengan perunggu besar yang tersingkap di gunung, apakah itu mengundang guntur dan kilat? Chu Feng semakin merasa bahwa ini mungkin alasannya. Ia ingin menggali lempengan perunggu itu dan memeriksanya lebih dekat, tetapi lempengan itu terkubur setengah di bawah tanah. Tanpa alat, akan sulit untuk berhasil. Setelah berlama-lama di sana, dia naik lagi. Retakan besar di gunung itu sangat lebar dan dalam, gelap dan mengejutkan. Itu adalah pemandangan kehancuran. Tidak ada jalan setapak di sepanjang jalan. Gunung itu berbahaya dan curam, dan bebatuan besar ada di mana-mana. Semakin tinggi ia mendaki, semakin sulit untuk berjalan. Gunung itu sangat besar. Berjalan sendirian di atasnya, ia merasakan keagungannya dan memikirkan banyak legenda tentangnya. Chu Feng merasa agak aneh. Ia memandang ke kejauhan dan melihat gunung besar yang terhubung ke langit. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Ia mendaki gunung lebih dari 1000 meter setelah gempa bumi. Perjalanan itu tidak mudah. Sangat berbahaya ketika bebatuan terlepas dan menggelinding. Di depannya, ada tumpukan batu besar. Dinding gunung itu baru saja runtuh. Chu Feng melihat anomali itu dari kejauhan. Terkejut, ia segera melangkah maju dan memanjat. Ia ingin memastikan apakah yang dilihatnya nyata atau tidak. Kelihatannya seperti verdigris. Di kejauhan, ia melihat hamparan tanda-tanda hijau berbintik karat, tepat di tepi tebing. Gugusan ini bukan kecil, melainkan hamparan yang luas. Akhirnya, ketika dia mendekat, dia bisa melihatnya dengan jelas. Dengan serius, ini bahkan lebih mengejutkan daripada tablet tembaga yang mereka lihat sebelumnya. Setelah sebagian besar tebing di gunung itu patah, tempat patahnya dan menempel di bagian terjal gunung itu menyingkapkan kebenaran yang selama ini tertutup debu. Bersandar di dinding batu, karat hijau terlihat di mana-mana, kuno dan misterius. Ini adalah bangunan tembaga yang muncul saat sebagian gunung runtuh. Ada 3 rumah perunggu, sederhana dan tanpa hiasan, bagian belakangnya bersandar pada dinding batu, dibangun di sana. Beberapa bagian terkubur tanah dan batu, tetapi sebagian besar masih bisa dilihat. Gaya rumah perunggu itu kuno, dan ada kesan sejarah dalam kemegahannya. Ubin-ubin di rumah tembaga itu juga terbuat dari perunggu. Sepotong demi sepotong, ubin-ubin itu tampak rapi dan teratur. Sekilas, tampak seperti sisik-sisik hijau yang menutupi rumah itu. Chu Feng benar-benar terkejut dan tidak bisa tenang. Penemuan ini sungguh sensasional. Artefak perunggu yang ditemukan sangat besar. Ini hanyalah beberapa rumah perunggu yang dibangun di puncak Gunung Kunlun, yang sebelumnya terkubur jauh di dalam tanah. Dari era apa benda-benda ini berasal? Siapa yang membuatnya? Menurut dugaannya, pastilah terdapat peradaban perunggu yang gemilang di daerah ini. Peradaban ini telah ada sejak zaman yang sangat lama, dan tidak ada catatannya dalam buku-buku sejarah yang ada. Namun, pada saat yang sama, dia juga merasa gelisah dan bingung. Kuali Ibu Suriwu dikenal sebagai artefak perunggu kuno yang terbesar, tetapi sekarang tampaknya tidak hanya lebih ringan dari tablet tembaga, tetapi bahkan tidak dapat dianggap sebagai artefak yang berat jika dibandingkan dengan rumah-rumah di depannya. Tak diragukan lagi, membangun rumah semacam ini bahkan lebih sulit daripada membuat kuali. Rumah-rumah perunggu itu dibentuk dan dibentuk bersama-sama, memancarkan kesan misterius dalam kemegahan dan kesungguhannya. Jika ini ditemukan oleh dunia luar, pasti akan dianggap sebagai artefak perunggu langka. Di masa lalu, artefak sebesar ini belum pernah terlihat. Sungguh subversif. Chu Feng selalu tenang menghadapi masalah, tetapi hari ini, ia tak bisa tetap tenang. Ternyata ada relik perunggu seperti itu di pegunungan wilayah barat. Sungguh mengejutkan. Ia mencoba mendorong pintu perunggu. Dengan suara logam bergesekan yang agak menusuk, pintu perunggu itu pun terbuka. Chu Feng tidak langsung masuk. Ia berdiri di luar sebentar, lalu setelah beberapa saat bernapas, ia melangkah masuk dengan hati-hati. Suasana di dalam sangat sunyi, seolah terisolasi dari dunia luar. Suara jarum jatuh terdengar, tetapi ruangan itu benar-benar kosong. Tidak ada artefak lain di tanah atau di dinding. 2 rumah perunggu lainnya sama saja. Interiornya luas, tanpa meja atau kursi. Setelah diperiksa dengan saksama, tak ada yang tertinggal. Rumah-rumah perunggu itu kosong. Chu Feng mundur dan memandangi 3 rumah perunggu itu. Ada banyak teka-teki di hatinya. Apakah bangunan-bangunan ini digunakan oleh orang-orang kuno, atau digunakan untuk upacara pengorbanan? Pada zaman dahulu kala, ini sungguh terlalu boros. Dalam buku-buku sejarah, tercatat bahwa kuali Ibu Suriwu dari dinasti Yin Sang ditempa dengan 2 hingga 300 perajin yang bekerja sama erat untuk menyelesaikannya dengan susah payah.
Pada zaman dahulu, jika 3 rumah perunggu harus ditempa, betapa sulitnya. Chu Feng berhenti di sana cukup lama. Akhirnya, ia mendaki gunung lagi. Setelah beberapa jam, ia akhirnya hampir mencapai puncak. Masih sekitar 200 meter lagi, dan keringatnya mengucur deras. Fisiknya sangat bagus. Tubuhnya ramping dan kuat, tetapi tetap saja sangat melelahkan mendaki gunung sebesar itu dalam waktu yang lama. Saat mendekati puncak, ia menatap ke kejauhan. Gunung-gunung menjulang dan runtuh, dan daratannya tampak megah. Namun, seseorang tampak begitu kecil, bagaikan setitik debu. Berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi, ia mendongak dan menatap kubah biru langit di dekatnya. Langit biru itu membuat hati terasa nyaman, dan ia bisa melupakan segala kekhawatiran, kehormatan pribadi, dan segala hal lain yang terasa remeh. Ketinggian di sini memang sudah sangat tinggi, tetapi tidak ada salju, dan masih ada vegetasi, yang membuat Chu Feng merasa sedikit aneh. Ada jejak sambaran petir. Chu Feng menemukan bekas-bekas hangus di gunung itu. Gunung itu pernah disambar petir sebelumnya. Ada banyak vegetasi yang telah berubah menjadi abu, dan semuanya gelap gulita. Selain itu, bebatuan gunung telah terbelah dan sebagian besar gunung telah hancur. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa kabut tebal dan cahaya biru yang menyelimuti tempat ini beberapa hari yang lalu sebenarnya adalah petir. Tempat ini pernah disambar petir sebelumnya. Jalan di depan tidak mudah dilalui. Batu-batu besar menumpuk. Chu Feng mengambil jalan memutar dan ingin naik dari sisi lain gunung. Namun, ketika ia berbalik dan tiba di sisi lain gunung, tubuhnya sedikit menegang, dan pupil matanya mengecil. Ini pertama kalinya ia merasa begitu terkejut. Bahkan ketika dia melihat rumah-rumah perunggu, dia tidak seperti ini. Telah terjadi tanah longsor di sisi gunung ini, dan lapisan tanah dan batu yang tebal telah berguling ke bawah, menampakkan tekstur metalik. Gunung Perunggu. Setelah sebagian besar tanah dan batu terguling, pemandangannya sungguh mengejutkan. Area di puncak gunung terbuat dari perunggu, dan telah terkubur di bawah tanah. Area ini tidak kecil. Jaraknya sekitar 200 meter dari puncak gunung, dan seluruh area tersebut tampak bertekstur perunggu. Bagaimana mungkin dia tidak punya pikiran lain? Gunung ini terbuat dari perunggu, permukaannya tertutup tanah dan bebatuan, dan pemandangan sesungguhnya ada di bawahnya. Sungguh tak terbayangkan. Tidak seorang pun tahu kebenarannya, tetapi setidaknya gunung setinggi 200 meter ini terbuat dari perunggu, yang cukup untuk menggemparkan dunia. Chu Feng tercengang. Ini adalah sebuah gunung di Kunlun, dan bagian dalamnya terbuat dari perunggu. Ini telah menumbangkan pikirannya dan menguji keyakinannya yang telah lama terbentuk. Dia tidak percaya pada hal-hal misterius itu, dan selalu mendengarkan apa yang disebut legenda sebagai cerita. Tetapi sekarang, ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini yang tidak dapat dijelaskan. Setelah tersambar petir, terungkaplah kebenaran di balik puncak perunggu itu. Apa yang terjadi di sini sungguh mengejutkan. Chu Feng mendaki Gunung Perunggu, dan berhenti ketika jaraknya sekitar 100 meter dari puncak. Alasannya, tempat ini sangat curam, dan merupakan tebing perunggu yang sulit didaki. Pada saat yang sama, ia mencium aroma harum yang terbawa angin. Tempat ini terbuat dari tembaga, logam sedingin es. Tak ada tanaman yang terlihat sebelumnya, benar-benar gersang. Chu Feng mendongak dan mencari dengan saksama. Benar saja, ada tanaman di tebing perunggu. Itu sudah merupakan area puncak gunung. Setelah mundur, ia mencoba mencari cara lain untuk mendaki dari arah lain. Ia perlahan mendekatinya, ingin melihat lebih dekat. Setelah beberapa saat, meskipun dia masih belum bisa mencapai puncak gunung, dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah pohon hijau kecil setinggi sekitar 1 meter. Pohon itu berakar di tebing perunggu, dan ada sekuntum bunga yang hampir mekar. Chu Feng yakin matanya tidak sedang mempermainkannya. Tidak ada tanah dan bebatuan di sana, hanya perunggu. Ia berakar di tebing perunggu, sungguh tak terbayangkan. Ini terlalu mengejutkan dan tidak bisa dimengerti. Ia mengubah posisinya dan memilih tempat yang lebih baik untuk memanjat. Jaraknya lebih dekat, dan ia dapat melihat dengan jelas bahwa pohon itu memang berakar di tebing perunggu. Di puncak Gunung Kunlun, di tebing tertinggi, sebatang pohon kecil tumbuh dengan sendirinya. Ia menganggap perunggu sebagai tanah dan nutrisi, dan dengan gigih berakar. Seluruh tubuhnya hijau dan berkilau. Batangnya setebal pergelangan tangan. Meskipun tidak tinggi, kulit tuanya retak-retak seperti lapisan sisik, memberinya kesan kuat. Daunnya tampak seperti diukir dari batu giok hijau, transparan, dan penuh spiritualitas. Bentuknya seperti telapak tangan anak kecil, memegang beberapa tetes embun kristal. Ketika angin bertiup, daunnya tampak seperti mutiara putih yang bergulir di atas lempengan batu giok. Di puncak pohon kecil itu tumbuh kuncup bunga seukuran kepalan tangan. Warnanya putih keperakan, tetapi berbintik-bintik keemasan. Kuncup itu menunggu mekar di tebing, dan aromanya sudah menyebar. Sungguh indah. Pohon kecil yang jahat itu berdiri tegak dalam keheningan. Chu Feng mencoba beberapa kali, tetapi sisi gunung perunggu ini tidak dapat didaki. Ia memutuskan untuk mengambil risiko dan memanjat dari sisi yang penuh dengan batu-batu yang menggelinding. Namun, ia harus ekstra hati-hati, atau ia mungkin akan kehilangan nyawanya.
Ia mundur dari sisi tembok perunggu dan tiba di daerah datar. Ia berjalan mengitari gunung sambil mendongak. Bagaimana bisa tumbuh di perunggu? Chu Feng tidak mengerti. Ia hanya dapat menghubungkannya dengan fakta bahwa dunia yang telah mengalami beberapa perubahan menjadi semakin tidak dapat dipahami. Chu Feng sudah tenang. Ia mengerutkan kening dan memikirkan segalanya. Tanaman-tanaman aneh, gunung perunggu aneh, semua ini tidak sesuai dengan akal sehat. Sebuah sosok muncul di benaknya karena orang itu telah mengatakan sesuatu. Saat itu, ia tidak memperhatikan, tetapi sekarang ia agak tersentuh. Suatu hari nanti, mungkin rumput liar di pinggir jalan akan menghasilkan buah merah cerah seukuran kepalan tangan, dan dunia biasa yang kita lihat akan lenyap begitu saja. Itulah yang dikatakan Linoy. Sangat tenang, seolah-olah ia mengatakannya dengan santai. Sama seperti saat dia putus dengan Chu Feng, nadanya sedikit acuh tak acuh, suaranya juga agak jauh, seakan-akan dia berdiri di tempat yang sangat tinggi dan mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng mengira dia sedang membicarakan masalah di antara mereka berdua. Entah itu hidup atau perasaan, tidak ada yang tidak bisa diubah. Apa maksudnya? Di era pasca peradaban ini, dunia telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun kebanyakan orang tidak mengetahui kisah di baliknya, selalu ada segelintir orang yang mengetahui kebenarannya. Apa yang diketahui Linoy? Saat sosoknya muncul di benaknya, Chu Feng menghela napas. Meskipun sedikit kecewa, masa lalu biarlah berlalu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap puncak gunung perunggu dengan ekspresi aneh. Apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti alur pikirannya? Banyak hal biasa mungkin berubah. Lalu bagaimana dengan pohon mutan langka yang sudah luar biasa? Pohon sekecil itu, sekalipun tidak mengalami mutasi, pastilah luar biasa. Ada banyak batu di bawah kakinya. Chu Feng sudah berjalan ke tepi gunung perunggu. Jalan di sini terlalu sulit untuk dilalui. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang, dan kelopak mata Chu Feng berkedut. Ia melihat bayangan tiba-tiba muncul di tanah, hampir menutupinya. Sesuatu sedang mendekat. Refleksnya cepat dan tubuhnya kuat. Dengan sekali jungkir balik, ia dengan cepat menghindari serangan itu. Ia pun berguling menjauh di atas gunung. Sambil melakukannya, ia mengeluarkan busur panah lipat pertahanan diri dan segera merakitnya. Saat bepergian keluar ruangan, terutama saat bepergian sendirian, bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki perlengkapan bela diri? Chu Feng berbalik dan menembakkan panah baja. Pada saat yang sama, dia melihat apa itu. Ekspresi terkejut yang tak terlukiskan muncul di wajah Chu Feng. Tubuh makhluk ini terlalu besar, dan jauh lebih besar daripada rekan-rekannya. Burung pemangsa itu berwarna emas. Sayapnya sangat cemerlang, dan ketika dibentangkan, panjangnya mencapai 5 hingga 6 meter. Ia menukik turun dari langit, dan barusan, ia hampir mencakarnya. Dengan bunyi dentang, panah baja itu mengenai batu biru besar tak jauh dari sana. Percikan api beterbangan kemana-mana, dan batu itu melewati burung ganas itu. Ia berhasil menghindarinya. Pada saat yang sama, cakarnya yang tajam menggores tanah, dan suara gesekannya memekakkan telinga. Ia terbang tinggi ke angkasa, dan angin bersiul. Chu Feng merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika bukan karena reaksi cepatnya, konsekuensinya tak terbayangkan jika ia tertangkap oleh burung ganas ini. Seekor elang biasa bisa dengan mudah menghancurkan tengkorak kelinci liar dan mangsa lainnya. Burung pemangsa emas sebesar itu, kekuatannya bisa dibayangkan. Tadi, kalau dia sedikit lebih lambat, pemandangannya pasti akan sangat menyedihkan. Chu Feng segera mundur, memilih medan yang menguntungkan, dan menyandarkan punggungnya ke batu besar. Kemudian, ia memegang busur panah lipat di tangannya, membidik ke langit, dan bersiap dengan hati-hati. Di udara, burung pemangsa emas itu berputar-putar. Ia terlalu ganas, dan ia menempel di dekat gunung, menimbulkan angin kencang. Dia belum pernah melihat burung sebesar itu. Dilihat dari penampilannya, ia tampak seperti elang emas. Ia tidak memiliki bulu campuran, dan seluruh tubuhnya berkilau. Tubuhnya luar biasa besar, dan ia sangat kuat. Pupil matanya yang keemasan berkilau, dan ia penuh dengan keganasan. Tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Bagaimana mungkin seekor elang emas biasa bisa sebesar ini? Elang ini bisa dianggap spesies yang berbeda. Sungguh tidak normal. Kalau pada zaman dahulu kala, mungkin sebagian suku menganggap burung pemangsa emas ini sebagai burung rok. Sebab, ketika orang-orang kuno mencatatnya, sering kali sedikit dibesar-besarkan. Burung emas sepanjang 5 hingga 6 meter jelas merupakan anomali. Jika muncul, pasti akan menimbulkan gelombang besar. Terutama di pegunungan Kunlun, itu akan menambah warna yang lebih misterius. Burung raksasa emas itu sangat ganas, tetapi tidak langsung menukik. Sebaliknya, ia melayang. Ia memiliki ketajaman yang luar biasa, dan jelas menyadari kekuatan panah otomatis di tangan Chu Feng. Tiba-tiba, Chu Feng mencium bau amis. 3 macan tutul salju datang perlahan dan tanpa suara dari bawah gunung. Pupil mata mereka sayu, dan mulut mereka berlumuran darah. Taring mereka yang seputih salju tajam, dan jelas mereka baru saja memburu makhluk tertentu. Mereka menatap Chu Feng, tubuh mereka sedikit melengkung. Pada saat yang sama, mereka menatap burung pemangsa emas di udara.
Mereka sangat ketakutan dan meraung pelan, gelisah. Ketiga macan tutul salju itu jauh lebih kuat daripada spesies rata-rata. Cakar tajam mereka dipenuhi cahaya dingin, dan tubuh mereka yang kuat siap menerkam kapan saja. Chu Feng mengerutkan kening. Ia tak menyangka akan menghadapi bahaya seperti ini. Ada seekor burung emas di udara, dan ada macan tutul yang berlari sangat cepat di darat. Situasinya mengkhawatirkan. Tiba-tiba, bulu ketiga macan tutul salju bergetar, dan bulu di leher mereka berdiri. Mereka dengan cepat menghindar dan melompat ke tumpukan batu. Tanpa suara, seekor yak muncul di gunung. Seluruh tubuhnya hitam berkilau, dan bulunya yang hitam bagaikan sutra, berkilauan dengan cahaya hitam. Sepasang tanduk tebalnya terangkat ke langit. Ini bisa disebut Raja Yak. Panjangnya lebih dari 3 meter, dan keempat kakinya tebal dan kokoh. Tubuhnya besar, dan ia berdiri di sana seperti gunung hitam kecil. Hal ini membuat Chu Feng khawatir. Yak hitam ini sangat besar, tetapi ia berjalan senyap macan tutul salju. Ia juga muncul tiba-tiba, dan ia tidak dapat menemukannya sebelumnya. Terlebih lagi, ketiga macan tutul salju sangat takut pada yak hitam mengilap ini, dan mereka bersembunyi di reruntuhan. Ini sangat tidak biasa. Yak hitam itu mengangkat kepalanya untuk menatap burung emas di udara, lalu berhenti bergerak. Ia berdiri diam di sana dan memandang ke arah puncak gunung perunggu. Bagaimana ketiga makhluk ini sampai di sini? Chu Feng tahu bahwa dirinya berada dalam situasi berbahaya, jadi ia tidak bertindak gegabah tanpa berpikir. Ia menunggu kesempatan untuk pergi. Di kejauhan, 6 atau 7 bayangan binatang berlari menuju gunung. Kecepatan mereka luar biasa, dan mereka memamerkan taring putih mereka. Sifat ganas mereka terlihat jelas. Ada 6 serigala, dan mereka semua sangat tinggi dan kuat dibandingkan dengan jenis mereka sendiri. Serigala alfa, di depan berwarna putih salju seluruhnya, dan hanya memiliki satu mata. Ia memancarkan cahaya hijau redup, dan tampak paling ganas. Ketika mereka mendekat, mereka berhenti sejenak. Ketika melihat yak hitam, mereka agak cemas, dan ketika melihat burung emas, mereka tampak gelisah. Tiba-tiba, ketenangan itu pecah. Keenam serigala ganas itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan mereka bergegas menuju puncak gunung di sepanjang area reruntuhan. Pada saat yang sama, ketiga macan tutul salju juga bergerak. Mereka secepat kilat, dan berlari menuju puncak gunung perunggu. Chu Feng terjatuh ke belakang, dan dia ingin pergi. Mendekati puncak gunung, raungan binatang buas terdengar tak henti-hentinya saat mereka berjuang untuk naik. Berdebar. Getaran dahsyat terdengar. Wajah macan tutul salju berubah bentuk dan hancur berkeping-keping. Ia jatuh dengan keras dari gunung, dan dihantam bayangan kuning. Layaknya sambaran petir, dan terlalu cepat. Tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menyerbu kawanan binatang buas itu. Itu seekor mastif, dan bulu di lehernya tebal dan panjang, seperti bulu surai singa. Ukurannya hampir sama dengan mastif Tibet, dan cakarnya berlumuran darah macan tutul. Namun, ia terlalu cepat dan ganas. Dengan satu lompatan, ia sudah beberapa meter jauhnya, lalu menerkam ke depan. Raungan serigala terdengar, dan keadaannya sangat menyedihkan. Darah berceceran, dan leher seekor serigala hijau tergigit hingga putus, lalu terlempar. Serigala lain terlempar oleh anjing ganas itu, lalu menghantam dinding batu, dan anjing itu langsung kehilangan semangat. Inilah mastif Tibet yang dikabarkan asli. Chu Feng terkejut. Menurut penduduk setempat, mastif asli hidup di alam liar, dan mereka bisa menjadi musuh harimau dan macan tutul. Mereka sangat langka dan jarang ditemukan. Namun, mastif asli ini bahkan lebih kuat daripada rumor yang beredar. Ia secepat kilat, dan ia menyerbu kawanan binatang buas. Begitu ia melakukan kontak, ia langsung menghabisi seekor macan tutul dan 2 serigala. Ini adalah Raja Mastif, Chu Feng menduga kekuatannya bahkan lebih besar. Mastif itu melompat lagi, dan jaraknya setidaknya 7 atau 8 meter. Cakar-cakarnya yang besar jatuh, dan kekuatannya sebanding dengan cakar beruang. Dengan bunyi, puff, mata serigala liar tertampar keluar, dan serigala itu berguling menjauh. Pada saat yang sama, seekor mastif menerkam seekor macan tutul salju, dan aumannya sangat mengerikan. Mereka berguling-guling di sana, dan inilah saatnya melepaskan sifat liar mereka. Macan tutul salju jatuh ke genangan darah, dan tenggorokannya digigit. Sepertinya ia tak akan selamat. Mastif ini tidak terluka, dan bulu panjang di lehernya seperti surai singa. Meskipun tidak besar, ia memiliki aura khusus seperti mastif. Ia melompat lagi, dan bergegas menuju binatang buas lainnya. Chu Feng hampir tidak percaya bahwa ada mastif sekuat itu. Hanya dalam beberapa lompatan saja, ia hampir menghabisi semua binatang itu. Macan tutul salju terakhir juga telah mati, dan hanya serigala alfa bermata satu berwarna perak yang tersisa, dan ia berlari menuruni gunung dengan putus asa, berharap dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, setelah beberapa lompatan, ia ditangkap oleh mastif. Mastif itu membuka mulutnya yang berdarah, dan dengan ganas menggigit lehernya. Seluruh kepala serigala itu hampir putus. Begitu saja, 9 binatang buas itu terbunuh dalam waktu singkat. Chu Feng mencengkeram busur silangnya erat-erat.
Ia sangat waspada. Tempat ini terlalu berbahaya. Mastif itu diam, mulutnya penuh darah binatang buas, tetapi darah itu bukan darahnya sendiri. Ia tak bergerak, dan ia mendongak untuk melihat pohon kecil di tebing perunggu. Ia tidak terlalu tinggi, tetapi tampak sangat kuat. Surai kuning tanahnya berlumuran darah binatang buas lainnya, dan ia sungguh menakjubkan. Selama proses ini, yak hitam itu terus menatap pohon kecil di gunung perunggu, dan pohon itu tidak bergerak sama sekali. Ia justru tampak sangat tenang. Dan burung emas itu berputar-putar di udara, dan seperti sebelumnya, ia melihat ke bawah ke tempat ini. Ketiga makhluk aneh itu tampak sangat tenang, seolah-olah mereka cerdas. Mereka sangat tenang, dan target mereka adalah pohon kecil itu, tetapi mereka tidak langsung bergerak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.